Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak merupakan amanah dari Allah. Allah titipkan kepada kita agar kita dapat merawat dan mendidik mereka dengan kasih sayang dan norma agama. Dalam mendidik anak, maka memerlukan proses dan tahapan yang tidak mudah. Proses dan tahapan tersebut ialah berkenaan dengan nilai-nilai agama dan aspek sosialnya. Di dalam ajaran Islam, semakin tinggi nilai agama yang diberikan, maka aspek sosial pun akan mengikuti. Berikut video penjelasannya. Saksi Imaji. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setiap seorang dari kalian terkumpul berproses penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian berproses menjadi segumpal darah selama 40 hari, lalu berproses menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya, maka ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya, dan malaikat itu diperintahkan melakukan 4 kalimat atau ketentuan, yaitu menulis ketentuan rizki, ajal, dan amal perbuatannya, serta ketentuan ia seorang yang celaka atau sejahtera. Maka demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya setiap seorang dari kalian pasti akan melakukan amal perbuatan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya 1 ziro. Lalu ternyata mendahului Alkitab atau ketentuan takdir Allah bagi dirinya. Lalu ia melakukan amal perbuatan ahli neraka. Dengan sebab itu, maka ia akan memasukinya menjadi ahli neraka. Dan sesungguhnya setiap seorang dari kalian pasti akan melakukan amal perbuatan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dan neraka hanya 1 ziro. Lalu mendahului Alkitab ketentuan takdir Allah baginya. Lalu ia melakukan amal perbuatan ahli surga. Dengan sebab itu, maka ia akan memasukinya menjadi ahli surga. Selesai hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Kemudian sesungguhnya manusia berdiam di dalam kandungan ibunya hingga waktu yang ditentukan oleh Allah untuk kelahirannya dari perut ibunya. Ada yang sebentar dalam kandungan, ada yang lama, dan ada yang seperti biasa dialami banyak orang, yaitu 9 bulan. Maka apabila ia telah lahir dari perut ibunya, maka itulah awal umurnya di kehidupan dunia. Dan sungguh Allah telah menjelaskan permulaan umur periode ini di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Manusia mengalami peralihan di dalam umur periode ini, dari satu perkembangan ke tahap perkembangan yang lain, dan dari satu keadaan non-fisik ke keadaan non-fisik yang lain. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 67. Maka manusia di dalam umur ini akan beralih dari keadaan kanak-kanak ke keadaan balik dengan bertambahnya usia atau dengan sebab ihtilam, yaitu keluar mani karena mimpi. Kemudian ke keadaan remaja, lalu ke kondisi separuh baya antara 30 sampai 50 tahun. Kemudian beralih ke kondisi tua renta dan jompo
hingga batas usia yang dikehendaki Allah dari kondisi pikun dan tak terkendali fungsi akalnya sesuai dengan penuturan Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Adapun jika manusia lahir dari perut ibunya akan dengan mudah menangis dengan keras. Hal itu karena tamparan syaitan laknatullah, yang tidak ada seorang pun selamat dari tamparannya itu kecuali hanya Nabi Isa alaihi salam, putra Maryam, dan ibunya Siti Maryam alaihi salam. Hal itu dikarenakan sesungguhnya Allah telah melindungi keduanya dari tamparan syaitan. Dalam firman-Nya mengenai ibu yakni Maryam, yaitu istri Imran sebagai berikut, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Quran Surah Ali Imran ayat 36. Sebagaimana hal itu telah dituturkan dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya iblis datang untuk mencederai, memfitnah, maka terjadi pencederaan itu dalam hijab. Termasuk hal yang disunahkan, yang dianjurkan adalah hendaknya seorang mengucapkan azan di telinga kanan bayi yang lahir dan iqomah sholat di tengah kirinya atau telinga kirinya untuk mengingatkannya tentang fitrah manusia yang Allah telah menciptakan manusia berdasarkan hal itu, yaitu ketauhidan atau pengesaan kepada Allah. Rasulullah bersabda, setiap bayi yang dilahirkan senantiasa dilahirkan atas dasar fitrah kemurnian tauhid, lalu kedua orang tuanya akan menjadikannya beragama Yahudi atau Nasrani atau menjadikannya beragama Majusi. Dan Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Termasuk kewajiban yang sangat ditekankan bagi kedua orang tua kepada anaknya, yaitu pertama, selalu menjaga bayi yang dilahirkan dari segala sesuatu yang dapat mengeluarkan bayi itu dari batasan fitrahnya, dan harus dengan baik mendidiknya dan bersungguh-sungguh dalam hal itu. Kedua, dan menjauhkannya dari penyusuan-penyusuan yang buruk atau orang yang tidak baik, karena sesungguhnya penyusuan dapat merubah tabiat, karakter atau sikap, sebagaimana keterangan di dalam sebuah hadis. Dan kedua orang tua harus selalu menanamkan di dalam hati anaknya beberapa cara. Maka cara-caranya adalah: pertama, keagungan syiar-syiar agama dan segala hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, menumbuhkan cinta terhadap kebaikan, senang melakukannya, cinta terhadap pelaku-pelakunya, dan menyukai, rindu melakukannya dan mendorong untuk melakukannya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa benci di hati anaknya kepada keburukan atau kejahatan atau perkara untuk dirinya melakukannya. Keempat adalah menanamkan di hati anaknya untuk membenci pelaku-pelaku keburukan dan orang-orang yang sedang melakukannya. Kelima, tidak menaburkan benih di hati anaknya akan cinta dunia dan segala kesenangan dan kecenderungan kepada kenikmatan dunia. Keenam, tidak membantu anaknya melakukan hal-hal tersebut dan tidak pula menolongnya dalam hal itu, dan tidak juga membantu meringankan bebannya dalam hal itu, karena hal itu termasuk memperlakukan tidak baik kepada anak dan menyimpangkannya, membelokkannya dari bentuk istiqomah ataupun pengikutan pada jalan yang lurus kepada agama Islam. Yang ketujuh, wajib bagi kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat dan hal yang mampu ia lakukan seperti puasa. Jika anaknya itu telah mencapai usia 7 tahun, dan boleh orang tua memukul anaknya itu jika meninggalkan hal itu,
jika ia telah mencapai usia 10 tahun. Kedelapan adalah wajib mencegah anaknya dari kawan yang buruk dan pergaulan yang tidak baik, dan dari kebiasaan yang dapat melalaikannya dan melebih-lebihkan hal ataupun masalah kecil atau membesar-besarkannya. Yang kesembilan, menambah perhatiannya dan lebih mencermati anaknya bila mana ia mulai terlihat tanda-tanda tamyiz atau berfungsi baik akalnya. Dan yang ke-10 adalah tidak memanggilnya dengan perkataan dan perbuatan kecuali yang manis, lemah lembut dan sopan lagi baik, agar ia terbiasa dengan hal itu dan tertanam kuat pada dirinya untuk mengulangi kebiasaan yang baik. Maka akan mudah baginya untuk melakukan hal-hal yang baik itu di usia dewasanya, karena sesungguhnya kebaikan itu harus menjadi kebiasaan. Dan yang paling dominan tugas kewajiban di masa kini pada usia ini berkaitan dengan tanggung jawab pada para bapak atau orang-orang yang menjadi wali pemegang hak asuh selepas orang tua. Dan termasuk hal yang penting adalah menjaga anak dari anak-anak lain yang bukan tergolong anak-anak dari pelaku kebaikan dan bukan berasal dari bibit keturunan yang baik. Maka sungguh dikatakan kebanyakan kerusakan anak-anak berasal dari interaksi atau pergaulan sebagian mereka dengan yang lain. Asy-Syaikh Imamul Ghazali di dalam pelatihan jiwa Riyadun Nafsi dari kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan keterangan yang memadai dalam melatih anak-anak dan cara-cara melakukan perbaikan pendidikan pengasuhan mereka, yakni rentang waktu ini yang dimulai dari semenjak lahir hingga baligh adalah keadaan saat Allah memberikan keringanan, dan yang di dalam waktu tersebut tidak ada pembebanan hukum taklif bagi anak-anak berupa sholat dan puasa, dan tidak pula ibadah yang lainnya dari berbagai macam bentuk pembebanan hukum agama atau syariat Islam. Terkecuali hal itu hanya kewajiban para wali pemegang hak asuh berupa perintah untuk melakukan segala hal yang baik itu sebatas untuk mendidik dan membiasakan kepada anak tersebut. Dalam hadis berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pena diangkat dari 3 macam orang, dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang yang sedang tidur hingga ia terbangun, dan dari orang gila hingga ia waras. Hal itu merupakan karunia, keutamaan, kelembutan kasih sayang dan keringanan dari Allah. Segala perbuatan taat, amal kebaikan anak kecil yang dilakukan sebelum ia baligh tercatat dalam lembaran-lembaran amal kebaikan kedua orang tuanya yang beragama Islam. Selama orang tua telah mendidik anaknya dengan baik dan menunaikan kewajibannya dalam hal itu sebagaimana mestinya, maka harapan dari keutamaan fadl dari Allah tidak akan mengecewakan kedua orang tuanya dengan memperoleh ganjaran amal baik dan ketaatan anaknya. Setelah ia baligh, akan tetapi yang diharapkan dari keutamaan Allah adalah kedua orang tuanya mendapat ganjaran yang sama seperti anaknya. Dan hal itu dapat dibuktikan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengajak kepada petunjuk dan dalam menunjukkan kepada kebaikan. Karena kedua orang tua dipastikan telah mengajak mengarahkan anaknya kepada petunjuk kebaikan dan menunjukkan jalan kebaikan. Bila mana kedua orang tua itu telah memenuhi hak kewajibannya dengan cara yang seperti telah kami jelaskan di atas, yaitu upaya mendidik anak dengan baik, memerintahkan anak melakukan kebaikan, menumbuhkan rasa senang dengan kebaikan, melarang anak dari hal yang buruk dan mencegahnya. Hanya Allah yang mampu
memberikan ganjaran sebaik-baik ganjaran kepada orang tua yang melakukan hal kebaikan tersebut kepada anaknya. Lalu jika seorang anak telah balik lagi berakal, maka ia menjadi seorang mukallaf, yakni yang dibebani hukum dan konsekuensinya, dan berlaku hukum-hukum dan tuntutan kewajiban dari Allah, baik berupa perintah, larangan, janji, ancaman, ganjaran pahala, dan siksaan. Allah memerintahkan kepada dua malaikat pemantau yang mulia, yaitu malaikat Raqib dan Atid, untuk mencatat segala kebaikannya dan segala keburukannya. Salah satu dari dua malaikat itu berada di sisi kanannya, yaitu malaikat pencatat segala kebajikan, dan malaikat yang berada di sisi kirinya, yaitu pencatat segala keburukan. Allah Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Infitar ayat 10-12. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir mengawasi. Quran Surah Qaf ayat 17-18. Kedua malaikat tersebut diperintahkan untuk selalu memantaunya dalam segala ucapannya dan perbuatannya yang baik dan yang buruk sepanjang hayatnya hingga ia wafat. Kemudian kedua malaikat akan hadir bersama anak tadi di hari kiamat nanti, di saat ia berdiri untuk mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupannya di akhirat di hadapan Allah. Maka kedua malaikat tersebut akan menjadi saksi yang meringankan untuknya dan bisa juga memberatkan baginya. Allah Ta'ala berfirman, dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Quran Surah Qaf ayat 21. Wajib bagi kedua orang tua jika anak telah balik untuk mengingatkan kembali kepada anak mengenai ilmu-ilmu keimanan atau akidah Islamiyah, ilmu perintah dan larangan syariat Islam, jika memang pengajaran mengenai hal tersebut sudah pernah dilakukan sebelum anak mencapai usia balik. Karena dalam kondisi pencapaian usia balik ini merupakan kondisi perkembangan yang penting dan pembentukan karakter si anak. Seorang anak ketika ia telah mencapai usia balik dan menjadi mukallaf serta menjadi objek penuntutan dalam perintah Allah, namun ia masih membutuhkan kepada penambahan anjuran dari kedua orang tuanya dan penambahan peringatan serta pengajaran mengenai berbagai hal yang telah disebutkan tadi, dan mengenai hal-hal yang menyerupainya dari berbagai perkara yang telah mengarah kepadanya menjadi tanggung jawab pribadinya, seperti kewajiban sholat fardu, puasa, meninggalkan segala keharaman, berzina, liwat, minum arak, memakan harta milik orang lain dengan batil, dengan cara yang tidak benar, melalui praktek riba, ghasab, mengambil hak orang lain secara paksa dan terang-terangan, berkhianat dengan penipuan, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, di usia tersebut merupakan kondisi yang mengkhawatirkan dan keadaan yang menakutkan yang umum terjadi pada usia tersebut. Banyak anak muda atau kebanyakan pada generasi muda cenderung untuk mengikuti hasrat keinginan syahwat keduniaan dan terpengaruh oleh kenikmatan sesaat dan malas melakukan ketaatan, kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang soleh. Anak muda menjadi mulia bila bisa mewujudkan kelurusan jiwanya dalam ketaatan,
gemar melakukan amal-amal kebajikan, meninggalkan kesenangan dunia dan kelezatan dunia yang bersifat sementara. Karena itulah disebutkan dalam hadis, Tuhanmu kagum kepada seorang pemuda yang tidak menuruti hawa nafsunya. Rasulullah bersabda, 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tiada ada naungan kecuali hanya naungannya, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam konsisten istiqomah beribadah kepada Allah. Diriwayatkan dari hadis qudsi dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah berfirman, wahai pemuda yang senantiasa meninggalkan kesenangan syahwatnya karena zatku, engkau di sisiku seperti layaknya sesosok malaikatku. Dengan demikian, dalam mendidik anak, berusahalah semaksimal mungkin. Dalam ranah agama, ajarkan kepada anak kita tentang sholat, puasa, serta ibadah ringan lainnya. Kebiasaan baik yang ringan dan berkelanjutan merupakan bagian pendidikan karakter di dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, upaya yang dilakukan dengan cara mendidik anak dengan nilai syariat agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.